kita ketahui bahwa beberapa kali kejadian memang melibatkan pelaku-pelaku dengan usia masih bisa katakan dari kelompok anak muda, termasuk kejadian kemarin beberapa waktu yang lalu yang sampai saat ini kami masih melakukan penyidikan. Artinya kurang lebih 9 tersangka yang sudah kita tetapkan, ya 9 tersangka dari kejadian perkelahian yang melibatkan beberapa kelompok pemuda tersebut. Kita sudah berhasil lakukan penyelidikan, kemudian setelah kita dapatkan informasi cukup, kita tangkap orang-orang yang terlibat dalam aksi perkelahian tersebut secara massal, dan 9 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini proses penyidikan. Perlu masyarakat ketahui bahwa kami sangat terbantu sekali dengan kecepatan laporan. Jadi jika ditanyakan seperti apa, tentunya upaya-upaya preventif kami dengan menggelar patroli, kemudian menyiapkan line-line khusus yang sifatnya 24 jam untuk menampung informasi dari masyarakat ataupun pengaduan dari masyarakat, ini sangat efektif kami rasakan. Sehingga beberapa kali kejadian yang bisa kami tangani secara cepat dan bisa kami ungkap secara tuntas itu berasal dari kecepatan laporan masyarakat. Termasuk kemarin kejadian yang terakhir itu adalah call center Sparta yang merespon adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi perkelahian antar kelompok pemuda di mana saat itu ada korban, dan kemudian dari hasil laporan tersebut, hasil olah TKP, hasil pengumpulan keterangan-keterangan saksi serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung informasi tersebut, kita berhasil mitigasi, kita berhasil mengidentifikasi siapa saja yang terlibat kejadian tersebut, dan 9 orang sudah kami amankan. Keterkaitan dengan keterlibatan kelompok silat, tentunya sekali lagi kami menghimbau, hal ini sudah acap kali terjadi, sering kali terjadi, bukan hanya di wilayah hukum Polresta Surakarta saja, tapi di tempat-tempat lain juga demikian. Harapan kami bahwa apapun kelompok atau perguruan silatnya ataupun bela dirinya, mari kita sama-sama kembali kepada fitrahnya bahwa kelompok bela diri atau perguruan bela diri atau silat ataupun apapun namanya itu menyiapkan para pesertanya atau para peminatnya untuk olahraga. Ya, ini bukan untuk ajang show off di luar kemudian mencari musuh dan berujung kepada tawuran. Di mana setelah kita lakukan penyidikan juga perkaranya bukan hal yang signifikan, artinya bukan hal yang urgen. Ini hanya justru berawal dari provokasi yang bersifat berita bohong, ya bisa kita katakan berita bohong. Itu sebenarnya perkara sudah selesai, kemudian ada yang memprovokasi dengan mengunggah cuplikan film video pendek di mana disertai dengan ajakan, ya suara-suara ajakan untuk bersama-sama berkumpul kemudian menyerang kelompok tertentu. Nah, hampir seluruh peristiwa yang terjadi, saya katakan di Surakarta, tidak ada sebab yang krusial. Semuanya hanya sebab-sebab yang mengatasnamakan sebuah kesetiakawanan atau solidaritas atau SPDK, namun salah. Sekali lagi saya ulang, peristiwa yang kami sidik tidak ada yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang sifatnya urgen. Sehingga kami harapkan kembali kepada para senior-senior di perguruan-perguruan bela diri atau para pemilik-pemilik atau para guru-gurunya atau para pelatih-pelatihnya. Harapan kami betul-betul menyampaikan kepada anggota-anggotanya bahwa bela diri ini adalah salah satu cabang olahraga. Bela diri ini bukan menjadi ajang untuk orang berbuat seenaknya di luar, menunjukkan kemampuannya di jalanan, kemudian memakan korban. Silakan, sudah ada ajangnya. Jika ada kompetisi, ikutilah kompetisi. Berprestasi dengan jalur yang benar, menjadi atlet. Itu hakikatnya bela diri. Dan tentunya saya yakin dan percaya perguruan bela diri seluruhnya mengajarkan hal yang baik. Jadi jika terjadi distorsi di luar, kemudian anggota-anggotanya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kriminal, saya katakan ini kriminal, ya, karena terbukti unsur-unsurnya masuk, ya, penganiayaan, pengeroyokan secara bersama-sama, ada pasal pidananya. Ini bukan cerminan dari perguruan bela diri. Saya katakan perguruan bela diri manapun, saya yakin dan percaya tidak akan ada yang mengajarkan hal yang negatif. Namun jika oknum-oknum itu kemudian di luar berbuat seperti itu, ya harapan kami
Ini menjadi pelajaran bagi seluruh perguruan bela diri untuk lebih meningkatkan kepedulian kepada anggota-anggotanya, untuk menanamkan hal yang positif kepada anggota-anggotanya, dan melakukan tindakan tegas kepada anggota-anggotanya yang melanggar ketentuannya. Karena faktanya di luar demikian. Yang kami tangani selama ini beberapa kasus, kita kembalikan kepada si pemiliknya, mengatakan bahwa itu oknum. Ya tentunya bukan seperti itu caranya. Harapan kita ke depannya 2024 akan semakin baik, bahwa perguruan bela diri ini mengajarkan sportivitas, bahwa ini adalah salah satu cabang olahraga. Demikian. Kualifikasi untuk mitigasi serta melakukan penindakan secara